Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami kelompok 2 kelas 12 MIPA 3 dari SMA IT Al-Arabi akan membersamai teman-teman sekalian dalam menelusuri busur lingkaran. Anggota kami terdiri dari Ardinia, Salma, Nabila, Salsabila Sahla, dan Rafika. Oke, bayangin nih, kamu pergi keluar di malam hari, terus ngeliat ada bulan sabit, cakep banget. Terus kamu kepikiran sama tadi di sekolah lagi belajar tentang lingkaran. Dan kamu bertanya-tanya, bulan sabit itu merupakan bagian lingkaran. Tapi bagian mananya ya? Bulan sabit itu cuma dari setengah lingkaran, gak sampai bulat sempurna. Dan lingkaran yang nanggung itulah busur lingkaran, guys. Ujung tepi bulan sabit adalah contoh busur. Coba kita perhatikan lagi nih lebih dalam. Gambar bulan sabit ini ada dua tepi. Tepi luar dan tepi dalam. Tepi luar ini kalau kita bandingkan dengan tepi dalam itu lebih besar, lebih panjang dibanding tepi dalam. Dan yang sering kita kenal dan kita ketahui bahwa busur lingkaran itu terbagi menjadi dua, yaitu busur minor dan busur mayor. Diambil kesimpulan bahwa busur lingkaran adalah garis lengkung bagian dari keliling lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Oke, kamu punya sebuah lingkaran dan kamu menaruh sebuah titik di tepi lingkaran atau keliling lingkarannya, misal di sini dan di sini. Terus kamu tarik garis ke arah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Dan setelah kamu tarik garis, oh ternyata kurva lengkungnya ini panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Itulah yang disebut dengan busur minor atau sudut pusat kurang dari 180 derajat. Terus setelah kamu buat yang versi ke kiri, sekarang kamu coba tarik garis ke arah kanan atau searah dengan jarum jam. Nah, setelah ditarik garis, kita lihat kurva lengkungnya ternyata panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Itulah disebut dengan mayor AB, busur mayor, atau sudut pusat kurang dari 360 derajat. Nah, berarti untuk kasus bulan sabit tadi, tepi bulan sabit bagian dalam adalah contoh dari busur minor, dan tepi bulan sabit bagian luar adalah contoh dari busur mayor. Penerapan busur lingkaran di sekitar kita. Jadi, matematika itu bukanlah sesuatu yang asing, apalagi musuh bagi kita. Buktinya, dimanapun kita berada, kita tuh sebenarnya selalu dekat dengan matematika. Namun, kita tidak menyadarinya, dan yang kita lihat hanyalah bentuk, dan kita tidak tahu konsep secara matematisnya. Contohnya pada jam berikut. Lihatlah sekeliling di kelas kalian terdapat sebuah jam. Jam dinding bergerak dalam pola melingkar, membentuk busur lingkaran. Sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan angka-angka pada jam juga merupakan penerapan busur lingkaran. Oke, coba dari gambar ini. Dari jam 10 sampai jam 12, itu termasuk busur minor atau mayor? Ya, benar, busur minor. Lalu, jika dari jam 10 sampai jam 5, termasuk busur mayor atau minor? Pikirkan ya. Nah, di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara menghitung panjang busur pada lingkaran. Untuk contoh soal yang pertama, jika RO adalah 14 cm dan sudut ROS adalah 270 derajat, berapakah panjang busur RS? Maka kita akan ketahui terlebih dahulu bahwa RO ini adalah jari-jari. Jadi, jari-jarinya adalah 14 cm. Sedangkan sudut ROS-nya adalah 270 derajat. Yang ditanyanya adalah panjang busur RS. Kemudian, kita akan menggunakan rumus panjang busur RS sama dengan sudut ROS per 360 derajat dikali 2 pi R. Teman-teman harus ingat bahwa untuk menghitung panjang busur pada lingkaran, jika diketahui ada jari-jari lingkaran, lalu ada pola sudut yang dibentuk oleh busur yang ditanya, maka kita akan menggunakan rumus panjang busur AB sama dengan alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran, yang dimana keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 pi R. Kemudian, kita akan masukkan angka-angka yang sudah diketahui, bahwa panjang busur RS sama dengan sudut ROS ini adalah 270 dibagi 360 dikali 2 dikali
Pi ini kita akan menggunakan 22/7. Dikalikan, R-nya tadi kan 14, berarti kita masukkan adalah 14. 14 bisa dicoret dengan 7, jadi 14 dibagi 7 adalah 2. Kemudian kita akan kalikan dulu 2 dikali 22 dikali 2. Hasilnya adalah, kita akan tulis ulang, 270 dibagi 360 dikali 88. Jadi, hasil dari 88 ini dari perkalian 2 dikali 22 dikali 2, yang dimana hasilnya adalah 88. Kemudian kita akan kalikan 270 dengan 88, menjadi 23.760, kemudian dibagi dengan 360. Hasilnya adalah 66 cm. Nah, itu contoh soal yang pertama. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal nomor 2. Jika panjang busur PQ adalah 27 cm, besar sudut POQ adalah 60 derajat, dan sudut ROS adalah 90 derajat, tentukan panjang busur RS. Maka kita akan ketahui terlebih dahulu bahwa sudut POQ adalah 60 derajat, sedangkan sudut ROS adalah 90 derajat, dan panjang busur PQ adalah 27 cm. Yang ditanya adalah panjang busur RS. Kalian harus ingat, jika di dalam soal tidak diketahui jari-jarinya, akan tetapi diketahui salah satu panjang, lalu ada 2 buah sudut, maka rumus yang akan kita gunakan adalah panjang busur PQ per panjang busur RS sama dengan sudut POQ dibagi sudut ROS. Selanjutnya kita akan masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Panjang busur PQ adalah 27 dibagi, karena panjang busur RS ini tidak diketahui, kita akan tuliskan dengan RS. Sama dengan sudut POQ adalah 60 dibagi sudut ROS adalah 90. Kemudian kita akan kali silangkan. RS dikali 60 sama dengan 90 dikali 27. Kita akan menghitung terlebih dahulu 90 dikali 27. Hasilnya adalah RS dikali 60 sama dengan 2430. Sehingga kita pindah ruaskan, hasilnya adalah RS sama dengan 2430 dibagi 60 sama dengan 40,5. Kita bulatkan menjadi 40 cm. Jadi, panjang busur RS adalah 40 cm. Sudah paham untuk soal nomor kedua? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Jika panjang busur XY adalah 42 cm dan panjang OX adalah 14 cm, tentukan besar sudut pusat XOY dalam derajat. Maka, kita akan ketahui terlebih dahulu bahwa panjang busur XY adalah 42 cm, sedangkan panjang OX ini adalah jari-jari, yang dimana jari-jarinya adalah 14 cm. Kalian harus bisa membedakan mana panjang busur, mana panjang. Panjang busur adalah tetap panjang busur, sedangkan panjang adalah jari-jari. Yang ditanya adalah sudut XOY. Kemudian kita akan menggunakan rumus seperti yang di awal, seperti di contoh nomor 1, yaitu panjang busur XY sama dengan sudut XOY per 360 derajat dikali 2πr. Lalu kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Panjang busur XY adalah 42. Sama dengan sudut XOY ini belum diketahui. Jadi, kita tulis dengan sudut XOY dibagi 360 dikali 2 dikali Pi ini kita akan menggunakan 22/7 lagi. Dikali 14. Kemudian 14 ini bisa dicoret dengan 7. Hasilnya adalah 14 dibagi 7 adalah 2. Kemudian kita akan kalikan bagian kanan dulu. Kemudian kita akan kalikan 2 dikali 22 dikali 2. Hasilnya adalah, kita tulis ulang, 42 sama dengan sudut XOY dibagi 360 dikali 88. Kemudian kita akan pindahkan ruas 360 ini menjadi perkalian, yang dimana sudut XOY dikali 88 sama dengan 42 dikali 360. Kemudian kita akan kalikan dulu 42 dengan 360, hasilnya adalah sudut XOY dikali 88 sama dengan 15.120. Sehingga sudut XOY sama dengan
15.120 dibagi 88, hasilnya adalah 171,8. Kita bulatkan menjadi 172 derajat. Gimana teman-teman? Sudah paham dari yang aku jelaskan? Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu busur lingkaran, gimana cara nyarinya, dan rumusnya apa aja kan? Coba deh jawab pertanyaan ini di dalam komentar. Jika panjang busur PO adalah 24 cm dan sudut POQ adalah 120 derajat, tentukan panjang busur PQ. Kalau penjelasan ini bikin kamu bilang, oh gitu toh, klik like biar makin banyak yang paham. Jangan lupa jawab dari pertanyaan yang sudah aku tulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.